Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Materi kita berjudul mengetuk pintu waktu, membuka lembaran baru, menjemput keberkahan di tahun 1448 Hijriah. Ini adalah waktu yang spesial ya, kita berada di pekan pertama di bulan Muharram tahun baru Hijriah. Kita optimis, mudah-mudahan rangkaian amal-amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan pada tahun sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau diibaratkan seperti rumah, maka awal tahun ini adalah seperti pintunya. Kita sudah mengetuk pintu waktu pada tahun baru, dan alhamdulillah pintu waktu ini telah terbuka untuk kita semua. Bukan sekedar berganti kalender, tetapi berganti lembaran kehidupan. Kita masih diberi kesempatan mengetuk pintu tahun baru. Sementara banyak saudara kita yang tahun lalu bersama kita hari ini telah berada di alam barzakh, sudah di alam kubur, sudah habis jatah usia mereka, sehingga harus berpindah ke alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Walaupun berada di bawah tanah, tetapi posisinya sudah berbeda alam. Kita di alam dunia, sementara saudara kita yang sudah meninggal di alam pembuka dari alam akhirat. Pertama-tama orang yang meninggal dunia ini rohnya dicabut, kemudian diangkat ke langit sana. Kalau orang yang mukmin, orang yang baik-baik, maka rohnya baunya harum. Malaikat penjaga langit gembira menerima kedatangan roh yang berbau harum. Oh, ini roh si fulan, roh si fulana yang rajin sholat, yang rajin ke masjid, yang rajin menghadiri majelis ilmu. Itu malaikat penjaga pintu langit sana sukacita, bergembira menerima kehadiran ruh yang baunya harum. Setelah beberapa saat kemudian ruh ini dikembalikan ke kuburan, ya, bertemu dengan jasad.
Ketemunya roh dan jasad ini tidak menjadi hidup seperti kita di dunia, berbeda. Kehidupannya sudah berbeda dengan kita di dunia ini. Beberapa saat berikutnya ada fitnatul qabr, yaitu ujian, pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang ada di kuburan yang sudah meninggal itu. Semua mendapat pertanyaan kecuali 2 golongan, yaitu para nabi dan para syuhada. Mereka ini lolos, tidak mendapat fitnatul qabr, tidak pakai ditanya lagi. Ada selain 2 golongan ini ditanya, kita semua ditanya. Apa pertanyaan pertama? Man rabbuka. Pertanyaan kedua, ma dinuka. Pertanyaan ketiga, man nabiyuka. Kalau orang mukmin yang soleh, yang baik, walaupun di dunia tidak bisa berbahasa Arab, tapi dengan izin Allah bisa lancar menjawab pertanyaan ini. Adapun orang kafir, orang munafik, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sedangkan orang muslim yang fasik, yang berdosa besar, terbata-bata. Ya, mudah-mudahan kita semuanya lancar ya, menjawabnya. Amin. Allahu Rabbi. Kalau kita ditanya man rabbuka, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ma dinuk, apa agamamu? Kita menjawab al-Islamu dini, Islam agamaku. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Muhammad nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Nah, lolos ya. Setelah itu ada yang namanya dhaqtatul qabr, himpitan yang ada di kuburan. Semua yang berada di kuburan ini dihimpit oleh dinding kuburan, kecuali 1 golongan yang tidak dihimpit di kuburan, yaitu para nabi dan rasul. Selain itu dihimpit. Bedanya kalau orang yang kafir munafik, himpitannya keras sehingga bisa meremukkan tulang belulang, hancur badannya itu, dihimpit oleh dinding kuburan. Tetapi orang mukmin yang baik dihimpit, tetapi dengan himpitan yang lembut, seperti orang didekap dengan dekapan yang keras, tidak sampai menghancurkan badan, lembut. Semua kita mendapatkan himpitan kecuali para nabi dan rasul. Berikutnya waktu yang lama ya, orang yang suka beramal baik, maka amal-amal kebaikannya menjadi pendamping yang menyenangkan, menghibur, membahagiakan. Tapi kalau orang-orang yang ahlul maksiat, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di dunia berubah menjadi pendamping-pendamping yang menakutkan terus menerus. Jadi yang pertama tadi mendapat nikmat kubur, yang kedua ini mendapat azab kubur, dan itu berlangsung lama sampai hari kiamat nanti, hari kebangkitan. Maka saat inilah kita perlu untuk bermuhasabah atas perjalanan yang telah lewat, memperbaiki amal sebelum ajal datang, menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kita masih diberi waktu, umur, kesempatan. Kalau disebutkan ya dalam riwayat bahwasanya orang-orang yang ada di kuburan itu berangan-angan ketika ada yang berziarah, mengunjungi kuburan, maka para penghuni kuburan ini berangan-angan. Seandainya diberikan waktu kesempatan sebentar saja,
Mereka sanggup untuk menggadaikan harta benda yang mereka miliki untuk hidup sebentar saja, mungkin 5 menit saja. Untuk apa? Paling tidak untuk sholat 2 rakaat saja. Itu sudah mereka sanggup menebusnya dengan harta benda yang mereka miliki semuanya, hanya untuk sholat 2 rakaat saja. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Tidak mungkin. Kalau sudah berada di alam barzakh, tidak bisa melakukan ibadah, amal sekecil apapun, sudah cut off, berhenti. Ibarat argo sudah berhenti berjalan, sudah nggak bisa lagi. Mereka hanya menyesal, berharap, kenapa dulu saya sia-siakan waktu, masih ada kesempatan pada waktu pagi, kenapa tidak pernah sholat duha, kenapa malam-malamnya terlewat, tidur terus, tidak bangun qiyamul lail, kenapa hanya sholat-sholat wajib saja, mengapa tidak diiringi dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, satu demi satu, penyesalan terus, nggak bisa kembali, sudah. Nah, apa yang bisa kita dapatkan manfaatnya ya 3 hal ya. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia meninggal, amalnya sudah terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Dia berinfak, bersedekah sesuatu yang utuh, yang tidak berkurang, yang manfaatnya diambil oleh masyarakat. Punya tanah untuk wakaf masjid, punya sebidang tanah untuk musola, untuk madrasah, pesantren. Selama digunakan kebaikan, pahalanya mengalir kepada orang-orang yang berada di alam barzakh. Alhamdulillah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dia menjadi guru, dosen, pengajar, menjadi tutor, instruktur, menjadi guru ngaji, menjadi fasilitator apapun. Selama ilmu yang diajarkan itu dimanfaatkan oleh yang mendengarkan dan terus menerus, maka itu pahalanya mengalir kepada orang yang ada di alam kubur itu. Yang ketiga, anak yang soleh, baik anak kandung, anak biologis, atau anak-anak ideologis, para santri, santriwati, murid-murid yang selalu mendoakan kepada gurunya, maka doanya ini bisa mengangkat derajat orang-orang yang ada di kuburan. Sehingga banyak orang yang kaget, ya Allah, ini dari mana aliran pahala ini? Maka dikatakan ini doa anakmu, mengirimkan Al-Fatihah misalnya, mengirimkan sedekah, mengirimkan haji, membadali haji dan sebagainya. Itu doa-doa kebaikan untuk orang yang sudah meninggal. Hadirin rahimakumullah, digambarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-waqtu kas-saif. Jadi kata beliau, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak, kalau engkau tidak memutus pedang ini, maka dialah yang menghabisimu, yang memutusmu. Kalau engkau tidak memanfaatkan waktu ini dengan baik, maka tergilas. Jika engkau tidak memotongnya dengan kebaikan, maka ia akan memotongmu. Usia kita ini kalau tidak kita manfaatkan untuk kebaikan, maka akan menghabisi kita dengan amal-amal keburukan. Waktunya sama. Sejak dulu sampai kapanpun yang namanya sehari semalam 24 jam. Ya barangkali karena lebih dekat dengan kiamat seolah-olah lebih cepat, tapi waktunya sama. Tapi mengapa orang yang produktif waktunya 24 jam, tapi dia memberi manfaat yang banyak, mulai bangun tidur, kemudian aktivitas pagi, aktivitas siang, sore, sampai tidur kembali, menebar banyak kebaikan. Seperti Abu Bakar dulu, orang yang banyak menebar kebaikan ketika waktu subuh itu
di evaluasi Rasulullah, siapa yang tadi malam qiyamul lail? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang sudah tilawah Al-Quran sekian juz? Saya. Siapa yang sholat berjamaah? Saya. Siapa yang mengunjungi orang sakit? Saya. Siapa yang mengantarkan jenazah ke kuburan? Saya. Diborong oleh Abu Bakar itu, Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, siapa yang melakukan amal-amal ini maka dia layak, pantas untuk mendapatkan surga. Ada orang seperti itu ya, produktif. Tapi kebalikannya, ada orang yang membuang-buang waktu, mulai pagi bangun, itu pun alhamdulillah kalau masih bangun. Banyak orang yang pada waktu malam sampai pagi begadang, sebelum subuh tidur, nanti itu asar itu baru bangun. Saya mendengar cerita sendiri dari seorang wanita, istri dari suaminya yang suka melakukan kebiasaan itu. Ada orang-orang seperti itu ternyata ya. Semalam begadangan, lihat YouTube atau film-film di HP-nya itu. Malam seperti siang, siang seperti malam. Kemana waktu sholatnya? Sudah habis. Nah, inilah sia-sia ya. Itulah orang yang dibunuh oleh waktu. Karena waktu seperti pedang yang bisa membunuhnya. Maka mari kita renungkan, berapa sholat yang benar-benar khusyuk. Nah coba, berapa kali kira-kira kita sholat sambil merenung bacaan sholat yang kita baca, sambil menangis kalau kita barangkali menjadi makmum yang kebetulan imamnya bacaannya merdu dan bagus sekali, ayatnya mengena, kemudian kita menangis. Nah kira-kira berapa kali? Berapa sholat yang kita yakin itu diterima oleh Allah Ta'ala? Berapa ayat yang telah kita baca hari ini, mulai pagi sampai sekarang ini sudah hampir maghrib? Sudah berapa ayat, berapa halaman, berapa lembar, berapa juz yang sudah kita baca hari ini? Berapa harta yang telah menjadi sedekah yang kita sedekahkan pada waktu pagi, habis subuh, waktu berikutnya berapa? Coba ini evaluasi. Maka marilah tahun 1448 Hijriah ini adalah kesempatan baru sebelum pintu kehidupan tertutup. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, saya tidak pernah menyesali segala sesuatu. Yang saya sesali itu apabila matahari terbenam, hari telah berganti, umurku berkurang, sementara amal kebaikanku tidak bertambah. Itu yang disesali oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi hitungan hari Komariah itu maghrib ini, nanti itu sudah berarti masuk malam Senin ya. Jadi waktunya hari A sudah habis, usianya berkurang, amalnya nggak bertambah. Ini rugi, disesali oleh Abdullah bin Mas'ud, dan tentunya kepada kita semuanya kita sesali. Umur semakin tua tapi kualitas iman biasa-biasa saja, kualitas ibadah biasa-biasa saja, kualitas amal-amal kebaikan biasa-biasa. Ini hal yang perlu untuk kita muhasabahi. Nah, jamaah sekalian, kita lihat dari tinjauan sejarah sebentar ya. Mengapa disebut kalender Hijriah? Hijrah ini adalah titik awal peradaban Islam. Jadi ceritanya pada saat itu tahun baru ini ditetapkan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ya, sekitar tahun 17 Hijriah. Ada pengaduan dari Gubernur Basrah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini seorang yang ahlul Quran, yang suaranya merdu luar biasa. Nabi suka
meminta kepada Abu Musa membacakan Quran dan Nabi menyimaknya. Suaranya seperti seruling Nabi Dawud yang sangat indah. Jadi beliau seorang ahlul Quran, berkesempatan menjadi kepala daerah, gubernur Basra, mengadukan kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, kami biasa mendapatkan surat, ada harinya, tanggalnya, ada bulan, tapi tidak ada tahunnya, sehingga kami susah untuk mengarsipkan ini tahun berapa. Nah, maka dari pengaduan itulah Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat supaya mereka mengusulkan, ya, para penasihat khalifah, supaya mengusulkan kira-kira titik tolak kalender Islam ini dari peristiwa apa. Ada mengusulkan dari Maulid Nabi, kelahiran Nabi, tapi ditolak karena tasyabbuh, menyamai, mirip seperti tradisi orang Nasrani. Ada yang mengusulkan sejak peristiwa Nabi diangkat, ya, menjadi Rasul, ya, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, tapi ini tidak disetujui. Ada yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj, ada yang mengusulkan peristiwa wafatnya Rasul, itu juga tidak diterima. Yang diterima adalah usulan dari sahabat mulia itu Ali bin Abi Thalib, mengusulkan bahwa yang tepat yaitu peristiwa hijrah Rasulullah. Maka itulah yang disetujui oleh Khalifah Umar bin Khattab, karena beliau mengatakan, ini alasannya, ya, al-hijratu farraqat bainal haq wal batil fa'arikhu biha. Hijrah ini yang membedakan, memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, maka jadikanlah sebagai titik tolak kalender Islam, sehingga disebut kalender atau tahun Hijriyah. Dasarnya itu perputaran bulan yang disebut tahun Qamariyah. Sedangkan kalau tahun Masehi itu dalam bahasa Arab disebut tahun Syamsiyah, perputaran matahari. Jumlah bilangan hari dalam tahun Qamariyah itu lebih sedikit, ya, antara 354 sampai 355 hari dalam satu tahun. Lebih sedikit dari tahun Syamsiyah atau Masehi, yaitu jumlahnya 365, sehingga waktu perputaran Qamariyah ini lebih cepat, ya. Tahun lalu kita puasa pada bulan April, ya, kemarin Maret, kemudian nanti Februari, terus nanti sampai Januari barangkali tahun baru Masehi itu, terus puasa Ramadan, dan nanti Desember lagi, seperti itu. Jadi hijrah inilah pembeda antara hak dan batil. Awal tegaknya masyarakat Islam di Madinah, kaum muslimin di Mekah itu tertindas, terdolimi, tidak punya eksistensi. Ketika mereka hijrah ke Madinah, punya wilayah, punya kekuasaan, sehingga tidak mudah untuk didolimi oleh kaum yang lainnya. Sehingga ini awal tegaknya masyarakat Islam. Kemudian sebagai simbol pengorbanan, para muhajirin ini luar biasa pengorbanannya. Mereka yang sukses, memiliki kekayaan yang banyak di Mekah, ketika akan hijrah itu di stop, tidak boleh membawa harta benda, semua ditinggalkan di Mekah. Punya sawah, punya ladang, punya kekayaan berupa emas, berupa perak, tidak boleh dibawa. Boleh hijrah hanya membawa perbekalan secukupnya. Nah, itulah butuh pengorbanan yang luar biasa, yang termasuk di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf. Walaupun orang kaya di Mekah, ditinggalkan semua kekayaannya, ke Madinah hanya membawa badan dan perbekalan yang sedikit. Tapi karena beliau luar biasa, ya, dalam ilmu dagangnya, Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada Abdurrahman bin Auf untuk survive. Hanya tinggal di Madinah beberapa bulan, sekitar 6 bulan saja sudah berhasil menguasai pasar di Madinah. Sementara istrinya ketika akan berhijrah
diancam oleh orang-orang kafir. Kamu mau kemana? Ikut suami, tinggalkan semua. Kalau kamu ikut suami silakan, tapi tinggalkan properti kekayaanmu di sini. Nah, rupanya istrinya masih berat dengan harta bendanya sehingga berpisah. Sementara waktu dia tinggal di Mekah, suaminya sudah hijrah ke Madinah. Nanti baru sekitar tahun ke-7 Hijriah, istrinya Abdurrahman bin Auf itu menyusul ke Madinah, yang itu menjadi latar belakang turunnya surah Al-Mumtahanah, orang yang diuji. Jadi sebelum betul-betul tinggal di Madinah, ada ujian untuk kesetiaan perempuan ini, betul-betul enggak Islamnya. Jangan-jangan dia pura-pura hanya untuk mencari berita di Madinah kemudian dibocorkan ke Mekah misalnya. Itu ada ujian yang dijelaskan di surah Al-Mumtahanah. Kemudian demi keimanan, ya, hijrah lillahi walir rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga jemaah sekalian, harga sebuah hijrah ini iman menuntut pengorbanan. Meninggalkan rumah dan tanah kelahiran ini berat, ya. Nabi sendiri ketika di perbatasan Mekah itu menangis. Secara manusiawi beliau sangat cinta dengan Mekah, tanah kelahirannya. Disebut tanah air, tanah tumpah darah, ya. Darahnya tertumpah saat dilahirkan di situ. Seandainya penduduk Mekah tidak mengusir beliau, beliau tidak meninggalkan Mekah. Nah, itulah sebuah pengorbanan psikologis yang tidak mudah. Meninggalkan harta dan perdagangan yang sudah kita contohkan, para sahabat. Utsman bin Affan itu orang kaya raya di Mekah, tapi ketika hijrah harus meninggalkan semua kekayaannya, meninggalkan kenyamanan dunia. Maka sebagai bentuk refleksi, muhasabah, renungan, pertanyaan untuk kita, apa yang telah kita korbankan untuk agama ini selama 1 tahun yang lalu, 1447 Hijriah, tahun terakhir kemarin, dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah itu, kira-kira kita sudah berbuat apa untuk agama Islam? Kita punya harta, apakah harta kita sudah kita sumbangkan untuk dakwah Islam? Kita punya fasilitas, apapun yang kita miliki ada fasilitas, ya, baik berupa fasilitas pribadi atau yang lainnya. Sudah berapa banyak yang bisa atau yang sudah kita alokasikan untuk kontribusi kepada dakwah Islam? Kita punya tenaga, punya pikiran, punya ilmu, punya relasi, macam-macam lah, ya. Coba kita refleksikan, kita renungkan itu. Sudah berapa banyak yang kita kontribusikan untuk agama ini? Nah, inilah pentingnya kita bermuhasabah, ya. Jangan-jangan semua yang Allah titipkan kepada kita itu hanya kita nikmati pribadi. Ngapunten, barangkali panjenengan ada yang menjadi pejabat misalnya, ya. Jangan-jangan jabatannya hanya untuk dinikmati pribadi dan keluarganya. Gaji rutin, tunjangan operasional, kemudian ada uang perjalanan dinas dan sebagainya. Jangan-jangan hanya dinikmati pribadi dan keluarga, tidak pernah berkontribusi atau bahkan berpikir saja tidak pernah untuk bagaimana menjadikan jabatan yang kita dapatkan sebagai amanah itu memberikan kemudahan kepada orang lain. Ya, pejabat di sini macam-macam lah, ya, terutama kalau pejabat yang di layanan publik, ya, apakah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang layanan yang lainnya, monggo silahkan. Itu berkesempatan kita untuk memberikan kemudahan kepada orang lain, memfasilitasi hal-hal yang baik, tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Dan begitu pula kita yang menjadi apapun, yang menjadi pengusaha sukses. Banyak orang yang berusaha yang gagal, tapi Allah takdirkan dia sukses, padahal gak ada rumusnya. Dia alami saja. Nah, sudahkah berkontribusi dengan kesuksesan yang dia miliki? Nah, misalnya program ya, ada yang punya rumah makan rame ya, kemudian setiap Jumat digratiskan, silakan membayar sesuai dengan sukarela kemampuan. Nah, silakan, nah, itu dia untuk niat sodakoh Jumat, silakan. Pada berapa waktu sekali memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk belajar mengkaji ya, mendatangkan narasumber di tempat usahanya secara berkala sehingga ada pembinaan mental spiritual yang didapatkan oleh pegawai-pegawainya misalnya. Banyak hal yang dilakukan ya. Kita semua punya kesempatan untuk berkontribusi pada agama ini, pada Islam dan kaum muslimin dimanapun kita berada. Pertanyaan berikutnya, siapakah muhajir? Muhajir bukan nama orang ya, tapi orang yang berhijrah itu siapa? Yang sejatinya ya. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berubah menjadi lebih taat. Ini disebut dengan hijrah maknawiyah, hijrah secara non materi. Dalam hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah orang muslim yang lainnya merasa aman dari perkataannya dan perbuatannya. Jadi orang muslim sejati itu tidak pernah mengganggu orang muslim yang lain baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, sehingga orang lain merasa aman ya. Itu orang muslim yang sesungguhnya. Wal muhajiru, ini terusan dari hadits tadi ya. Man hajara manahallahu anhu, seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Larangan ini tidak mesti dalam tataran yang haram ya. Yang makruh pun itu sebaiknya kita berusaha untuk meninggalkannya. Yang sebenarnya tidak ada jabaran ya, baik itu ayat ataupun hadis ketika Allah melarang ini haram, ini makruh, tidak ada. Yang penting ketika dilarang ya sudah, kita berusaha untuk menjauhinya. Ketika diperintah, kita berusaha untuk melaksanakannya. Jadi hijrah terbesar adalah meninggalkan dosa menuju ketaatan, meninggalkan kemaksiatan menuju amal soleh, meninggalkan syirik menuju kepada sunnah, kepada tauhid, meninggalkan bid'ah menuju kepada yang sunnah dan seterusnya. Nah, inilah ya orang yang muhajir yang sesungguhnya berhijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Itulah hijrah maknawiyah yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya hijrah lisan dan jemari. Bersihkan jejak digital kita ya. Saat ini era digital. Tidak ada, barangkali ya, kita semuanya bisa mengevaluasi, tidak ada di antara kita kecuali yang punya alat komunikasi berupa gadget handphone ini. Bahkan satu orang bisa lebih, karena sesuai fungsinya ya, sesuai kebutuhan, nggak apa-apa. Kalau untuk kebaikan, jadi yang penting bukan soal fasilitasnya atau bukan materinya, tetapi apa output, dampak hasil dari materi fasilitas yang dititipkan pada kita. Kita berinteraksi dengan HP ini sangat intens. Mulai kita bangun tidur, HP ini ada alarmnya ya. Sebagian besar di antara kita menjadikan alarm
sebagai alat kontrol untuk membangunkan kita. Alhamdulillah masih bisa digunakan untuk yang baik. Kalau dulu ada beker ya, jam kecil ya. Ada cerita teman-teman dulu, adik-adik mahasiswa ya, satu kamar 3 orang, disetel jam sekian, mungkin setengah 4 atau jam 3 itu alarmnya bunyi. Tiga-tiganya bangun, tapi tiga-tiganya rebutan untuk mematikan jam alarm terus tidur lagi sampai subuh. Nah, seperti itu ya. Jadi merasa kurang ya. Kadang-kadang kita mungkin sedang capek atau mungkin sedang banyak maksiat, nggak bisa bangun ya. Walaupun alarmnya bunyi nggak bisa bangun, atau bangun mematikan sebentar, terus 1 menit lagi. 1 menit lagi nanti mau bangun ternyata sudah adzan subuh. Itulah ya, sia-sia kita ya tidak memanfaatkan kesempatan ya untuk terbangun dari tidur. Nah, maka kembali kepada masalah interaksi kita ya dengan digital. Jangan sampai alat digital ini digunakan untuk ghibah. Ghibah ngerasani ya menggunjing. Jadi dzikru akhaka fima yakrahu itu batasannya, menceritakan tentang saudara kita yang kalau dia dengar nggak suka. Jadi ada di grup misalnya, terus ada komentar atau ada perilaku atau apa yang terkait dengan seorang sahabat kita, terus kita punya teman akrab di grup itu, kita japri, terus kita berkomentar, bagaimana pendapatmu tentang si A itu yang berkata begini, yang terkait dengan ghibah ya, bukan soal diskusi keagamaan atau yang terkait dengan manfaat, maslahat, madharat, bukan, tapi terkait dengan masalah pribadi barangkali yang itu membuat dia kalau dia dengar nggak suka. Nah, itulah ghibah. Jadi ghibah secara virtual, secara online itu kita hilangkan. Kemudian fitnah ini lebih berat, menceritakan saudara kita tidak sesuai fakta. Jadi ada kedustaan, ujaran kebencian. Wah, ini berat. Pelakunya biasanya bukan hanya orang-orang umum, tapi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas kebaikan juga kadang-kadang terseret dengan ujaran kebencian. Ya, saat ini ya luar biasa, era media sosial ya. Ketika mengkritik pemerintah itu dengan hal-hal yang melebihi batas ya. Mencaci maki pemerintah di hadapan publik, menganalogkan presidennya dengan binatang tertentu yang mengandung unsur penghinaan. Wah, ini sudah, menurut saya sudah berlebihan ya. Silakan mengkritik dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, tapi kalau dengan cara yang ujaran kebencian ini kontraproduktif, tidak mengenai sasaran, justru akan meninggalkan jejak-jejak keburukan yang sangat banyak. Konten yang melalaikan ya. Silakan kita beraktivitas media sosial, tapi jangan sampai berinteraksi ataupun barangkali kita memproduksi konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Rugi ya. Era sekarang memang era digital dan kita perlu untuk memanfaatkan ini untuk kebaikan, misalnya dengan untuk berzikir. Jadi kita gunakan alat-alat digital untuk sarana berzikir dengan mendengarkan tilawah Quran dari aplikasi atau dari YouTube atau dari yang lainnya. Silakan. Ilmu yang bermanfaat, kita dengarkan ceramah, kita lihat ceramah di HP yang sangat banyak, nasihat yang baik, dakwah di ruang digital dan sebagainya. Nah, ini sudah sangat banyak ya. Sehingga ada yang mengatakan seandainya ulama-ulama muslim produktif yang sudah meninggal dunia pada masa lalu ya, contohnya adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali ini punya kitab yang banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat, judulnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama.
Seandainya beliau masih hidup pada era digital, kemungkinan Imam Ghazali punya platform digital, punya channel YouTube yang bernama Ihya Ulumuddin TV misalnya, punya akun TikTok yang judulnya seperti judul-judul kitab beliau. Seandainya beliau hidup saat ini, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah platform media sosial. Nah, seperti itulah ya, kita tidak bisa melupakan fasilitas yang ada. Kita perlu untuk mengemasnya dan memanfaatkannya dalam hal yang baik. 1448 adalah saatnya hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Berikutnya adalah hijrah rumah tangga dan hati. Hijrah rumah tangga, seorang suami menjadi pemimpin dalam ibadah. Jadi posisi suami sebagai qawwam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin di atas wanita dalam hal kehidupan rumah tangga. Sedangkan wanita, istri ini adalah pendamping yang sholihah, mendampingi kiprah suami dalam membina rumah tangga. Masing-masing menempati posisinya sesuai dengan yang dianjurkan Allah dan Rasulnya ya. Kalau jadi suami yang sholih, yang bertanggung jawab, bisa jadi pemimpin, bisa jadi imam sholat, imam kehidupan, bisa membina, bertanggung jawab ketika melakukan perbuatan. Dia yang pasang badan ketika ada bahaya, ketika ada hal yang mengancam. Suamilah yang bertanggung jawab, dan macam-macam tugas suami banyak. Istri juga punya tugas yang banyak sebagai pendamping suami, sabar dalam mendampingi suaminya, memberikan pendampingan kepada anak-anaknya dan lain-lainnya. Ini dalam bentuk rumah tangga, hijrah dalam rumah tangga. Kita hijrahkan rumah tangga menjadi rumah yang dipenuhi Al-Quran dan ilmu. Al-Quran secara fisik di mushaf itu jangan hanya dipajang. Silakan beli mushaf yang bagus-bagus dengan berbagai macam model cetakannya sesuai kebutuhan. Ya, tapi jangan hanya dipajang di lemari. Silakan dibuka. Kalau perlu di ruang tamu ada satu mushaf, di ruang keluarga ada satu mushaf, di musola ada satu mushaf, di ruang makan juga mungkin ada. Sehingga kapan kita duduk di situ, kita buka mushaf, khususnya mushaf yang ada terjemahannya ya, supaya sebagian ulama itu masih membolehkan untuk membuka mushaf yang ada terjemahannya walaupun tanpa wudu. Hadas kecil ya, kalau hadas besar ini tidak ya, lebih ketat lagi. Jadi mushaf yang ada terjemahannya itu lebih longgar pada saat kita belum berwudu ya, mau wudu kok agak males membuka, tapi ada keinginan buka mushaf, silakan buka mushaf yang ada terjemahannya. Kalau tidak ya pakai aplikasi di HP itu lebih fleksibel. Kemudian juga hijrah hati, tinggalkan hasad, iri, dengki, riya, pamer. Istilahnya flexing. Nah, flexing ini penyakit orang-orang kaya. Dia rekreasi di satu tempat ya, bagus sekali. Dia foto selfie di situ. Tujuannya untuk pamer ya, untuk flexing. Wah, ini diakui eksistensinya, sudah bisa pergi ke satu tempat, orang lain belum ke sana. Wah, itu dia pamerkan di media sosial, menjadi status story-nya dan sebagainya. Ini hati-hati ya. Itu bisa menjadi riak, pamer. Selfie di depan Ka'bah. Wah, mungkin bahasanya halus. Mudah-mudahan yang membaca story ini dimudahkan Allah Ta'ala untuk berziarah ke sini, bagus. Tapi di ujung hati kita yang paling dalam tidak bisa kita bohongi bahwa itu adalah proklamasi, pengumuman, aku lu sampai ke ini rek. Sudah sampai di Multazam, sudah berhasil mencium Hajar Aswad, sudah bisa memegang rukun Yamani, sudah bisa sholat di Hijr Ismail.
kalian kapan? Nah, mungkin begitu ya. Jadi hati-hati dengan pamer ya. Para pejabat yang suka flexing, ASN ngapunten ya, tempo hari ada 3 ASN yang dikasih peringatan di sana, di Sumatera sana, di Bengkulu atau sekitarnya ya. Jadi habis mendapat gaji ke-13 ya, habis menerima gaji ke-13, kemudian dibelanjakan, ada yang digunakan untuk beli HP iPhone, ada yang untuk cicilan mobil, ini bukan tapi uang muka, ada yang untuk ini itu, tapi diposting di media sosial, wah heboh ini. Akhirnya dipanggil klarifikasi inspektorat, yang 2 P3K, yang 1 ASN. Ini kan tidak berempati ya. Masyarakat yang banyak yang tidak ASN, jangankan gaji ke-13 Pak, gaji pertama juga mungkin tidak rutin, pendapatannya nggak rutin, ini gaji ke-13. Pada musim hari raya ada THR juga. Jaga perasaan masyarakat ini, mereka masih banyak yang membutuhkan. Kenapa pamer-pamer begitu ya? Ini kan menyakiti perasaan masyarakat. Nah inilah pamer ya, harus kita waspada. Kemudian takabur, sombong. Jadi sombong ini kriterianya 2 ya, yaitu batrul haq, menolak kebenaran, wa tunas, meremehkan orang lain. Itu sombong. Jadi dia menolak kebenaran, nggak mau dikasih nasihat, dikasih usulan, dikasih masukan, nggak mau. Dia mengklaim pendapatnya yang paling benar, dan dia meremehkan orang lain. Paling dia itu nggak bisa apa-apa, paling dia kemampuannya sangat rendah. Nah itu sombong. Maka nggak boleh ya. Kita perlu untuk menghijrahkan hati kita dari hasad, iri dan dengki menuju kepada qanaah ya, kepada syukur, dari riya menuju kepada keikhlasan, dari takabur sombong menjadi tawadhu, rendah hati. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hijrah yang sejati adalah perjalanan hati menuju Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasul, fa hijratu ilallahi wa rasul. Siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasul, maka akan sampai. Kemudian ini sebelum akhir ya, slide sebelum akhir, slide yang ke-10. 3 resolusi 1448 Hijriah. Jangan pulang dari masjid tanpa perubahan 3 ini. Yang pertama, muhasabah diri. Luangkan waktu untuk menangisi dosa dan memperbaiki niat kita. Ada sebagian ulama kita dulu ya, cara bermuhasabahnya ini agak unik. Jadi ulama ini punya replika itu tiruan seperti liang lahat, seperti kuburan di belakang rumahnya itu. Digali kuburan ya, mirip dengan panjangnya, kedalamannya seperti kuburan. Ketika hatinya keras, malam-malam masuk ke liang lahat yang tiruan ini, replikanya ini, masuk ke situ, semalaman dia bermuhasabah, merenungkan tadi tentang fitnah kubur, himpitan kubur, azab kubur, dan macam-macam tadi dia renungkan. Maka dia menangis, hatinya kembali lembut. Pagi hari menjelang subuh dia keluar qiyamul lail dan bisa merasakan hati yang lembut dari kerasnya dunia. Nah, mungkin itu cara yang barangkali bisa, mungkin panjenengan punya tanah ya di belakang rumah, monggo, nggak ada salahnya dicoba ya. Seperti itu barangkali bisa melembutkan hati yang keras oleh dunia dan segala dinamikanya. Yang kedua, pesan untuk kita semuanya, memakmurkan masjid. Jadikan sholat berjamaah sebagai prioritas, terutama yang laki-laki. Jadi masjid ini nanti menjadi hujjah kita di akhirat, menjadi pembela. Ya Allah, orang si fulan ini rajin datang ke sini ke masjid untuk sholat yang wajib, yang sunnah.
maka tolonglah pada hari ini. Itu bisa jadi hujah ya, bisa menjadi pembela. Amal-amal kebaikan nanti di akhirat itu bisa menjadi pembela kita ya. Jadi kita makmurkan masjid dalam bentuk syiar seperti ini, dalam bentuk kajian rutin yang sudah diadakan di masjid ini, dalam bentuk yang rutin atau temporer, silahkan kita berkhidmat untuk masjid ini, dan itu insya Allah barokahnya untuk kehidupan kita ya. Banyak dicontohkan oleh orang-orang yang mampu. Di Jawa Timur ini ada beberapa masjid yang saya tahu yang dibangun oleh satu orang karena memang punya kekayaan. Di Tulungagung saya pernah ngisi kajian Ahad pagi di sana. Ada masjid bagus yang desainnya atau arsiteknya itu seperti yang bangun di Masjid Namirah Lamongan. Jadi mirip. Namanya Masjid Al-Fattah. Itu orangnya pemilik produk kacang gangsar ya, barangkali ada sebagian. Enak sekali kacangnya, tersebar luas. Dia juga punya pom bensin dan lain-lain. Itu dibangun oleh beliau, dan operasionalnya 75% itu beliau tanggung bulanannya ya, karena AC-nya itu AC permanen semua, sehingga besar tarikannya ya. Kalau uang infak masjid nggak cukup. Ada Masjid Namirah di Lamongan, ada masjid di Gresik. Kalau panjenengan itu wisata ke WPL sana, itu bisa mampir sholat asar atau maghrib di masjid namanya Masjid Mudhar Arifin. Itu punya bosnya Ghosari itu dulu dikasih nasihat oleh Ustadz Jazir Joko Karyan itu supaya menghilangkan jejak-jejak keburukannya masa lalu dengan mendirikan masjid. Operasionalnya dari beliau mewakafkan. Jadi beliau itu hartanya itu 75% dialokasikan untuk operasional masjid ini, membangun dan untuk operasional. Terus yang 25% itu untuk keluarganya. Kata Ustadz Jazir, kok sedikit? Ya nggak apa-apa. Walaupun 25% katanya saat itu cukup untuk 7 turunan dari anak-anaknya. Masya Allah ya, saking banyaknya. Masya Allah ya, itulah orang-orang yang luar biasa. Mereka berkhidmat. Ini kan rumah Allah ya, masjid ini Baitullah, rumah Allah. Kalau kita berkhidmat, memberikan pelayanan ke rumah Allah, maka akan ada banyak keberkahan di situ ya. Kemudian kita istiqomah walaupun sedikit, satu halaman Al-Quran setiap hari ya, itu lebih baik daripada semangat sesaat, daripada satu juz satu pekan sekali dalam sepekan. Lebih baik satu halaman satu harinya. Baik, ini slide terakhir ya, karena waktu kita terbatas. 14:48 saatnya mengetuk pintu perubahan. Hijrah bukan kisah masa lalu, hijrah adalah perjalanan hati yang harus terus berlangsung. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Maka mari kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tahun 1448 Hijriah sebagai tahun taubat, tahun keberkahan dan istiqomah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan kita optimis ya, mudah-mudahan perubahan yang arah yang lebih baik selalu kita dapatkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum mereka merubah nasib diri mereka sendiri. Kita yang berikhtiar, berusaha, Allah Ta'ala yang menentukan keberhasilan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.